Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua beserta keluarga di rumah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester genap, yaitu pelajaran yang ke-7 dengan tema beriman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, saya berharap selesai kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat Allah. Yang ketiga, dapat menerima keberadaan malaikat. Dan yang keempat, dapat menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman beriman kepada malaikat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Selanjutnya, anak-anak, marilah kita pahami potongan dari surat Al-Baqarah ayat 285. Berikut ini adalah lafadznya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ayat ini sebagai dasar kewajiban kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa malaikat Allah itu dan apa saja tugasnya? Mari kita simak penjelasan berikut anak-anak. Makna beriman kepada malaikat. Perlu diketahui anak-anak bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mulanya menciptakan 3 jenis makhluk. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua adalah malaikat, dan yang ketiga adalah iblis. Manusia Allah ciptakan dari tanah atau turab, dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan iblis Allah ciptakan dari api anak-anak. Namun pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang malaikat anak-anak. Apa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang taat atau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud makhluk gaib yaitu makhluk yang tidak tampak oleh mata. Dan siapa saja malaikat itu? Perlu diketahui bahwasannya ada 10 malaikat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah Mikail, yang ketiga adalah Israfil, yang keempat adalah Izrail, yang kelima adalah Munkar, yang keenam adalah Nakir, yang ketujuh adalah Malik, yang kedelapan adalah Ridwan, yang kesembilan adalah Raqib, dan yang ke-10 adalah malaikat Atid. Inilah nama 10 malaikat yang harus kita ketahui anak-anak. Dan kepada 10 malaikat ini Allah memberikan tugas. Apa saja tugasnya? Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Termasuk wahyu tersebut adalah Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rizki kepada makhluk Allah. Dan yang ketiga adalah Israfil yang bertugas meniup sangkakala sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Dan malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Dan malaikat Mungkar dan Nakir kedua-duanya bertugas menanya dalam kubur. Dan malaikat Malik bertugas menjaga neraka, sedangkan malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Dan malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Inilah 10 malaikat dan tugas-tugasnya yang harus kita imani. Dan beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua dari 6 rukun iman yang ada, anak-anak. Dan yakin atau beriman kepada malaikat ini dapat mendorong kepada perilaku yang baik. Karena apa? Dengan meyakini adanya malaikat-malaikat Allah, kita akan berhati-hati dalam berperilaku. Karena apapun yang timbul dari perilaku kita yakin akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan yakin kepada malaikat, kita harus berperilaku yang baik. Contohnya seperti apa perilaku yang baik itu? Di antaranya, perilaku yang timbul dari iman atau yakin kepada malaikat adalah perilaku suka bersedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak atau yang bersedekah." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan bagi orang yang kikir." Jadi sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita untuk rajin berinfak, anak-anak, atau bersedekah. Karena orang yang bersedekah atau yang berinfak, malaikat mendoakan supaya Allah mengganti yang lebih baik. Sedangkan orang yang kikir atau tidak pernah bersedekah, malaikat mendoakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan bagi orang yang kikir." Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu, anak-anak. Oleh karena itu, janganlah kita bersifat kikir atau pelit. Selanjutnya, selain suka bersedekah, perilaku yang akan timbul dari sikap meyakini kepada malaikat yaitu perilaku suka melakukan kebaikan, anak-anak. Seperti patuh kepada kedua orang tua, atau peduli ketika teman kita sakit, dan perilaku yang baik lainnya, anak-anak. Karena apa? Orang yang beriman kepada malaikat itu suka melakukan kebaikan, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Siapa yang melakukan kejelekan dicatat oleh malaikat Atid, dan siapa yang melakukan kebaikan akan dicatat oleh malaikat Raqib. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga perilaku kita,
agar selalu berperilaku baik anak-anak. Itulah makna beriman kepada malaikat. Selanjutnya, seperti biasa, pada bagian akhir video pembelajaran ini saya akan memberikan tugas pada kalian untuk kalian kerjakan. Apa tugasnya? Silahkan kalian perhatikan. Di sini ada 5 soal yang harus kalian jawab. Bagaimana perintahnya? Salinlah soal tersebut ke buku tulis, jawab, dan foto. Setelah itu, tugas dikirim ke WA pribadi paling lambat 1 minggu setelah materi ini dibagikan. Itulah anak-anak tugas yang harus kalian kerjakan, dan tetap semangat belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.